desa tangguh bencana. Nah, mitigasi itu dalam rangka gini, wow, dugi kita mugi-mugi mau dugi. Jadi sudah lama kami arep ya BPD itu ngerasani dari KL maupun perangkat daerah yang lain bisa berkolaborasi dengan kami. Tentunya alhamdulillah pada hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Surabaya beberapa saat yang lalu, bahwa Kemenkes sudah mulai memperhatikan pembangunan kaitannya dengan bencana alam. Kenapa kok ada kaitan dengan bencana alam? Karena ketika pembangunan di desa apapun bentuknya, entah itu dari sisi ekonomi, dari sisi lingkungan, ketika bencana datang maka itu akan habis ya, atau rusak begitu. Maka tentunya di dalam membangun desa perlu ada perhatian khusus terkait dengan resiko atau ancaman bencana yang ada di tempat kita. Nah, ngomong masalah bencana, lanjut nih, ini tujuan paparannya. Nah, kita punya peta ini terkait dengan ancaman mulia saja. Ada 14 yang kita miliki, secara nasional ada 11, tetapi di Jawa Timur pada umumnya ada 14 ancaman bencana baik alam maupun non alam. Dari 14 itu di Kabupaten Malang ini hampir kesemuanya itu ada. Jadi mulai dari gunung api ya, Kabupaten Malang ini kan dikelilingi gunung ya, mulai dari masuk pintu dari arah Lawang sana itu ada Arjuna, kemudian agak ke barat ada Gunung Kelut, kemudian tadi di Pondok Kusumo ini ada 2 Bromo sama Semeru. Kemudian di samping itu pun kita ada laut, jadi gunungnya atau laut di laut ini di pantai selatan 22 hingga tahun ini, artinya 2024 kemarin diberikan bantuan oleh BNPB. Di 2025 ini sisa sedikit sih, dan banyak itu dilimpahkan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini kami harus menggunakan APBD untuk menutupi yang tadi yang kurang-kurang sedikit tadi itu. Nah, kalau kita melihat kejadiannya 2021, proses untuk penanganannya ini ternyata tidak hanya setahun 2 tahun, Bapak sekalian. Artinya apa? Bencana itu efeknya ke pembangunan itu ya luar biasa. Makanya tadi disampaikan Bu Ira, tolonglah kita peduli lingkungan. Artinya peduli lingkungan kita awali dengan masalah sampah tadi itu. Karena memang menurut penelitian bahwa salah satu penyebab utama dari kejadian bencana adalah sampah, banjir. Jadi di tingkat desa, kemudian nanti ini masih kami inisiasi untuk tingkat kecamatan menjadi kecamatan tangguh bencana namanya. Kemudian hal yang penting juga Bu Ira, kami ingin menyampaikan bahwa ada mungkin yang perlu nanti ditingkatkan adalah pendataan penduduk, Bapak Ibu sekalian. Kenapa data penduduk ini kok sangat penting? Karena berangkat dari data tadi itu, kita bisa tahu berapa data penduduk rentan di wilayah Panjenengan, sehingga nanti juga membantu kami dan juga para relawan yang ada di lokasi, tentunya juga perangkat desa yang ikut melaporkan ke kami, ya tadi itu, supaya antara kebutuhan di lapangan dengan bantuan yang didropin oleh BPD itu sesuai. Artinya mungkin kalau kelebihan itu kami nggak balik, tapi kalau kurang itu kan riwa-riwi, artinya kurang efektif begitu. Jadi data ini sangat penting. Kemarin juga ada inovasi dari Kebupak, mereka menggunakan aplikasi secara online. Satu RT dikolaborasikan dengan teman-teman Linmas, satu Linmas mengatasi satu RT untuk memperbaiki atau mengupdate data warganya. Nah, jadi kemarin di Kabupaten itu dalam peningkatan kapasitas teman-teman Linmas dalam hal
respon cepat terkait bencana. Jadi salah satu program mungkin nanti bisa diwujudkan berupa itu, panjenengan semua. Ini perlu edukasi resiko bencana yang lebih luas. Kami sudah membuat media informasi secara online ya. Kami ada Instagram, ada Twitter, ada WhatsApp juga, juga website. Terakhir kami bikin locker yang tadi di awal kami sampaikan itu adalah informasi dari locker kami yang kami miliki. Jadi di situ ada informasi mulai tahun 2012 sampai dengan 2025 terkait dengan kejadian bencana yang ada di Kabupaten Malang. Lanjut. Strategi perubahan desa ini locker yang kami maksud ya. Tentunya ini nanti dalam rangka apa sih? Tadi itu kan untuk apa namanya kesiapsiagaan peringatan dini. Lah, yang melakukan siapa? Kan begitu. Tadi disampaikan adalah desa tanggap bencana. Kalau di UBD itu desa tangguh bencana, namanya Destana, yang saat ini sudah terbentuk 108 desa. Itu sejak kami berdiri di 2011. Berarti kurang waktu 14 tahun itu masih mampu 108 desa. Kenapa? Karena kami hanya mampu melaksanakan setiap zonnya itu 3 lokasi, Bapak Ibu sekalian. Itu pun kami dibatasi dengan daerah yang satu dengan tadi itu yang berwarna merah, risiko tinggi. Kemudian syarat yang kedua diusulkan dalam musrenbang. Jadi kami tidak bisa langsung di sini saja, di sini tidak bisa. Tetapi itu ada formula yang harus kami patuhi. Itu pun kami hanya mampu 3 desa dalam setahun. Jadi bencana harus kemana, harus ngapain, terus siapa saja yang bertugas di posko, di DU dan seterusnya tadi itu. Artinya kita sudah terlatih dalam hal tidak, ya namanya bencana itu kan tidak bisa ditolak. Terkait dengan pembentukan desa tangguh bencana secara mandiri menggunakan anggaran desa yang tadi disampaikan Bu Ira tadi itu. Nah, ketika panjenengan nanti akan menuju ke desa tangguh, maka yang perlu dibentuk pertama adalah orang-orangnya. Nah, ini di kami ada namanya forum PRB, forum pengurangan risiko bencana. Di sini sinten mawon tadi sudah disampaikan, ada PKK, ada dari kader Posyandu, kemudian ada dari tokoh masyarakat, dari tokoh pemuda, kemudian dari Linmas. Nah, ini kumpul, bahkan relawan akademisi itu boleh kumpul di situ. Jadi sekarang ini banyak di desa itu SK-SK ya, yang semuanya itu bisa dimasukkan di forum pengurangan risiko bencana, karena bencana itu adalah urusan kita bersama. Artinya kalau dulu mulai dari pentahelik ya, 5 unsur, sekarang sudah multi helik. Jadi semua pihak itu ikut bertanggung jawab terkait dengan bencana. Kenapa demikian? Soalnya bencana kudu gini, pilih-pilih, dipilih segala beton, dipilih sulti kan bodoh ya. Itu semua juga. Maka inilah kenapa kok bencana alam itu menjadi urusan bersama, karena ketika ada kejadian bencana yang kena itu kita semua, tidak milih-milih rakan. Itu maka kami mohon ini ya, istilahnya ada forumnya. Jadi namanya kalau di kami forum pengurangan risiko bencana, dan itu di-SK-kan oleh Bapak Ibu Kepala Desa, cukup oleh Bapak Kepala Desa. Nah di situ isinya nanti ada dapur umum, ada posko, kemudian ada untuk tim evakuasinya. Terus kemudian apalagi setelah orangnya dibentuk, foto syarat operasinya. Salah satunya adalah jalur evakuasi, bentuknya rambu-rambu, kemudian titik kumpul ini harus di mana. Setelah titik kumpul ada shelter, tempat pengungsian, ini pun juga harus diperhatikan. Nah, kita berkaca kejadian 2014 di Kelut, di kantor
Pucung atau Kasumbon itu ternyata selain dari kita yang perlu kita pikirkan, ternyata ada sisi lain yang penting dan sangat penting ngapunten atas peternakan. Jadi cerita teman-teman ketika evakuasi warga itu banyak yang nggak mau. Monggo Pak, kita arahkan ke tempat titik kumpul. Jadi di kebencanaan bencana ini wonten namine pra bencana, tangga bencana, dan pasca bencana. Lek kula ceritakan, umpami kita itu punya gawe mantu. Niku kan wonten persiapan, wonten pas pelaksanaan, wonten pantun mantu. Biasanya sing wali keramik niku pas persiapan. Nah, pun juga sama dengan di kebencanaan. Ketika pra itu banyak, ketika tanggal darurat relawan itu masya Allah. Kalau ada orang hancur ini relawan tuh wadah sing budi. Nah, ketika setelahnya pasca bencana itu sudah mulai sedikit. Nah, yang dilanda bencana ini harus super ekstra. Ngombe. Jangan